tribulus terrestris. Dia ada tribulus terrestris, di mana fungsi dari tribulus terrestris ini meningkatkan libido juga, seperti 2 herbal sebelumnya. Kemudian meningkatkan vitalitas dan meningkatkan hasrat seksual. Jadi pikiran kita bukan cuma gue nih pengen kuat di ranjang, tapi kuat dalam segala hal, kuat dalam bekerja, endurance tuh ketahanan dalam bekerja. Ada orang kuat tapi sebentar, buat apa? Ya, contoh orang contoh nih, maaf, seperti petinju legendaris ya, yang dia punya nama besar, dia kuat tapi singkat. Kalau lebih dari 4 ronde udah kemungkinan menang, kemungkinan kalah ya. Tapi kalau lebih di bawah 4 ronde, dia langsung nyeruduk terus, menang. Kalau lawannya akhirnya nggak bisa bertahan, dia bisa menang. Tapi itu namanya endurance. Dia bisa memiliki kekuatan yang besar, tapi hanya sesaat. Endurance-nya tidak lama. Nah, ini Supabu MX dia menjaga endurance, menjaga ketahanan tubuh kita supaya nggak cepat capek, gitu. Berikutnya adalah adanya kandungan jahe, di mana jahe ini secara umum melancarkan aliran darah. Nanti kita lihat manfaat-manfaat jahe selain melancarkan aliran darah, selain untuk seksual ternyata ada lagi yang lain-lainnya. Kemudian manfaat dari biji pinang, terutama bagi pria ya, biji pinang ini bisa meningkatkan gairah seksual. Bapak Ibu bayangkan ya, untuk meningkatkan gairah seksual pada pria dan wanita diberikan kombinasi 5 macam herbal. Yang penyempurnanya adalah jahe. Yang semuanya meningkatkan gairah, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan vitalitas, menjaga ereksinya tetap lama ya, kemudian tidak mudah ejakulasi ya. Tapi semua itu disempurnakan dengan adanya jahe, yaitu jahe di mana dia menjamin kelancaran aliran darah. Supabu MS ini Bapak Ibu tidak terbatas hanya untuk seksual. Memang diciptakan yang pertama adalah meningkatkan gairah seksual. Apalagi bentar lagi musim liburan ya. Jangan lupa bawa MX-1, nggak apa-apa ya. Bawalah untuk semakin menambah kesan ya, dan menambah kepuasan baik pria maupun wanita. Yang kedua, MX ini juga bisa mengencangkan kulit dan otot. Kenapa? Karena dia memang ada salah satu kandungan herbalnya itu dia memperkuat massa dan kelenturan otot. Salah satunya yaitu otot dari organ seksual pria maupun wanita. Jadi nggak hanya otot yang di sini ya, otot yang lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kelistrikan sinyal seksual. Maksudnya apa? Kalau sebelumnya disenggol-senggol biasa aja, tapi sekarang disenggol dikit langsung nyetrum. Ya, kalau kata zaman dulu saya pernah dengar, dari mata turun ke hati. Nah, kalau sekarang saya punya istilah baru, dari sentuhan turun ke bawah. Ya, ke bawah bisa kemana-mana ya, bisa maksudnya ke kaki kemana-mana ya, tapi nanti dipersepsikan sendiri ya, dari sentuhan bisa turun ke bagian itu ya. Yang kelima, memperlancar aliran darah. Yang keenam, menambah kuat dan kerasnya alat vital. Kenapa? Lah iya, kan aliran darahnya dibuat lancar. Salah satunya aliran darah ke alat vital. Yang ketujuh, memaksimalkan fungsi ereksi. Loh kok bisa? Lah iya, aliran darahnya lancar, ototnya kuat, ya maksimal lah fungsi ereksinya. Ya, aliran darahnya lancar, ototnya nggak kuat, tanggung. Ototnya kuat, tapi aliran darahnya nggak lancar. Ya, nggak bertahan lama. Keras sih keras, tapi begitu udah setengah jam, letol. Ya. Nah ini enggak. Yang kedelapan, MX itu mengatasi ejakulasi dini. Kalau dalam bahasa guyonan, biasa kita dengar ya dalam bercandaan, maaf ya, ini hanya bercandaan ya, sering diplesetkan dengan bahasa yang namanya peltu. Dulu saya bingung, peltu ketawa rame-rame. Ternyata saya baru ngerti, itu ternyata bercandaan dalam bahasa Jawa. Artinya baru nempel sudah metu, baru nempel udah keluar ya. Wanitanya masih pegang-pegang handphone, tahu ya udah gitu ya. Kira-kira begitu bercandaannya. Nah ini MX dia menjaga supaya pria itu tidak peltu. Jadi supaya wanita yang lagi main-main HP tidak ngeledekin ya. Ya udah nggak gitu ya. Jadi begitu. Kalau
pakai MX, lagi main-main HP, HP-nya ditaruh dan dia bisa mengimbangi si prianya. Yang ke-9, memperbaiki kualitas sperma, ya, yaitu tadi. Jadi nggak cuma gagah dan otot diranjang, tapi pria itu jadi sempurna apa? Ya dia bisa memberikan keturunan bagi si wanita, ya, terutama bagi diri dia sendiri, ya, meneruskan gen, meneruskan keturunan, garis keturunan, ya. Memperbaiki kualitas sperma, artinya bagi pria-pria yang kurang subur karena infeksi banyak Bapak Ibu, ya. Saya dari family, ya, eh, memang sih mereka tetap nggak bercerai, ya, tetap berkeluarga, tapi gara-gara nggak punya anak sering terjadi konflik, ya. Nanti keluhan-keluhan ujung-ujungnya mungkin anak gitu, ya. Nah, MX ini memperbaiki kualitas sperma sehingga pria menjadi semakin sempurna. Nggak hanya jago diranjang, tapi juga pria itu bisa memberikan keturunan. Kita mulai dari pasak bumi. Pasak bumi itu dia pertama dia ini tanamannya Bapak Ibu. Betul-betul mirip dulu kalau kalau waktu saya pernah dengar, ya, kuliah gitu pasak bumi nggak pernah kebayang kayak apa sih, kayak paku pasak atau pasaknya gede kayak pasak-pasak bangunan gitu, ya, untuk gedung-gedung gitu. Ternyata memang betul, memang bentuk tanamannya gede Bapak Ibu. Nih, seperti gini akarnya. Mirip-mirip akar yang buat buat itu apa, furniture, ya, furniture kursi, ya, kan dari akar-akar seperti ini. Nah, pasak bumi ini besar nih seperti ini. Dia diparut, ya, seperti kalau udah diparut nih kayak gini. Pertama menambah gairah seksual, merangsang. Kenapa dia bisa? Karena dia merangsang produksi, jadi produksinya ditingkatkan dan kinerja dari hormon testosteron pada pria. Nah, kalau pria hormon testosteronnya tinggi, tentu pria itu nafsunya gede, ya, nafsu semuanya, bukan cuma nafsu seksual loh. Pria yang testosteronnya tinggi dia brutal. Makanya jangan kaget kalau banyak wanita-wanita yang cantik kok kayaknya menyukai pria-pria yang kalau kalau istilahnya bad boy, ya, yang kayaknya nakal, kayaknya itu lebih menarik. Kenapa? Karena bukan menarik secara logika dan moral, secara alam bawah sadar wanita akan menyukai pria yang agak agak wild, agak liar. Karena kalau bukan dengan pikiran, ya, kalau dengan kepinginan kayaknya wah maco nih, wah gagah nih. Nah, pikiran dan pandangan akan gagah itu kalau ditarik ujung-ujungnya mengharapkan gagah diranjang juga, ya. Jadi pria-pria yang kelihatan jangan berendah hati, ya. Jadi maaf, jangan rendah diri, ya, bagi pria-pria yang wajahnya kurang tampan misalnya, kurang kurang lembut misalnya, ya justru itu yang diinginkan wanita sebetulnya. Jadi jangan kaget kalau wanita-wanita cantik gandengnya tuh malah pria-pria yang kelihatannya gagah, tegap, ya, mukanya serem, ya. Ya nggak serem, maksudnya mukanya tuh kok nggak ganteng, ya, nggak ini, tapi kok ceweknya cakep banget gitu. Nah, sebetulnya itu, ya, karena eh, kadar testosteron pria itu tinggi dan wanita tentunya selain ingin merasa dilindungi, ya, wanita pun mengharapkan kepuasan di itu tadi ranjang, ya. Jadi eh, pria yang memiliki kadar testosteron tinggi itu memiliki benefit kelebihan di mata wanita. Nah, pasak bumi ini dia meningkatkan hormon testosteron. Jadi bagi pria-pria yang merasa kayaknya saya kurang nih, makan pasak bumi, ya, dari MX, ada di dalam MX. Dosisnya berapa? Dia dengan dosis 100 mg per hari atau 200 mg per hari, dia akan meningkatkan massa otot. Jadi ototnya tuh nggak lembek, otot semua, ya, otot tangan, otot pundak, otot pinggang, otot pinggul untuk hubungan seksual, ya, itu perlu loh otot pinggul, ya. Kemudian tentunya otot penis. Jadi kenapa kalau makan MX kok nggak ereksi aja ukuran penisnya otomatis jadi agak besar, yaitu karena adanya pasak bumi, dia meningkatkan massa atau ukuran dari otot tersebut. Yang ketiga, menjaga stamina dan energi. Jadi ketika berhubungan seksual nggak cepat letoy, ya. Mau 30 menit, mau 3 jam, ayo, ya. Mau 3 hari bisa minum MS itu bisa bertahan sampai 3 hari efeknya. Efeknya jadi minum dari 3 hari yang lalu sekarang masih masih diuber-uber itu nanti pasangannya, ya. Yang keempat, menurunkan kadar gula darah. Nah, ini. Jadi pada pasien-pasien diabetes, jangan malu-malu untuk minum MX. Kenapa? Pasien diabetes, side effect-nya, efek sampingnya adalah
ereksinya nggak kuat lagi. Yang lebih parah nggak bisa bangun, nggak bisa ereksi penisnya. Nah, ini kita karena bahasnya tentang MX, jadi bahasanya langsung ke arah sana ya. MX, pasar bumi pada MX, dia selain dia meningkatkan gairah seksual, meningkatkan kekuatan otot pada penis, dia juga membantu menurunkan kadar gula darah. Dan ini sangat baik pada pasien-pasien yang diabetes yang menggunakan insulin. Jadi kerja dari insulinnya itu dimaksimalkan. Mau dipakai buat esek-esek, bagus. Kalaupun pasien diabetes, oh saya nggak perlu, saya masih kuat kok. Benar, kamu masih kuat. Tapi MX ini bisa membantu memaksimalkan fungsi insulin yang kamu pakai loh. Sekarang memang masih kuat, kita nggak tahu. Tahun depan, 2 tahun, 3 tahun lagi, tahu-tahu kamu bisa nyamperin saya. Pak Oi Oscar, masih punya nggak MX-nya? Nah, 3 tahun yang lalu kamu nggak mau ya. Nah itu kenapa? Karena dia tidak menjaga kadar gulanya, gitu. Cara mengedukasinya begitu. Jadi nggak harus pas kamu perlu baru minum MX, tapi merawatlah kadar gula darahmu supaya kualitas ereksimu tetap terjaga sepanjang masa, kira-kira begitu. Ya. Yang berikutnya menurunkan stres. Bapak Ibu, orang kalau lagi stres ya, suaminya lagi stres, lagi banyak tekanan di pekerjaan, lagi banyak pikiran, ya, boro-boro mau begitu ya, pasangannya udah pakai baju yang berbagai macam ya, mulai dari tali satu sampai talinya copot, dia tetap aja nggak kepengen karena stres. Nah, kalau dia minum MX dan ada pasak bumi, maka kadar stresnya akan mereda. Kadar stres mereda, kemudian dia juga meningkatkan gairah seksual, sehingga apa? Akhirnya timbul keinginan untuk berhubungan seperti itu ya. Ini contoh tanaman pasak bumi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi jalan-jalan ya ke alam bebas, cari-cari aja, siapa tahu ada ya. Tanamannya kayak begini nih. Dia dia bukan bercabang-cabang ya. Dia lurus, kemudian daun-daunnya nih seperti ini. Kalau saya perhatikan mirip-mirip daun pohon jambu. Cuma pohon jambu lebih lebar, tapi pasak bumi agak lebih panjang, daun-daunnya mirip daun jambu, ya. Kemudian dia ukurannya hampir sama tuh Bapak Ibu. Panjangnya hampir sama. Nah, ini contoh tanaman pasak bumi. Mana tahu Bapak Ibu lagi jalan-jalan ke puncak, ya, ketemu di alam bebas, ih ada tanaman pasak bumi, ya. Oh ini nih namanya pasak bumi, gitu. Oh saya nggak perlu ngambil tanaman itu, saya selalu bawa MX yang siap selalu dipakai, siap diminum. Yang kedua adalah purwaceng. Purwaceng mirip seperti pasak bumi, tapi ada beberapa poin yang sedikit berbeda. Purwaceng dia sebagai afrodisiak, artinya meningkatkan gairah seksual dan menimbulkan ereksi. Ereksi nggak hanya pria ya, wanita juga bisa ereksi. Yang berikutnya, purwaceng dia bersifat melancarkan buang air kecil. Jadi bagi bapak ataupun ibu yang merasa pipisnya tuh kurang lancar ya, kok kayaknya nggak banyak gitu, minum purwaceng. Dia akan melancarkan saluran air seni kita, ngebersihkan. Fungsi purwaceng yang ketiga sebagai tonik. Maksudnya tonik itu menjaga tubuh kita supaya tetap stamina-nya tuh tinggi. Ekstrak akar purwaceng pada penelitian dapat meningkatkan, ini dari jurnal ya, saya ambil, dapat meningkatkan jurnal penelitian orang, dapat meningkatkan derajat spermatogenesis. Jadi ekstrak dari purwaceng itu dia meningkatkan derajat spermatogenesis. Maksudnya apa? Dia meningkatkan jumlah produksi sperma. Spermatogenesis itu artinya produksi. Kalau derajat tingkatan. Jadi yang tadinya misalkan sehari produksi spermanya cuma sekian. Dengan makan MX, maka pertambahan sperma per hari itu lebih banyak ketimbang dia nggak minum MX. Kira-kira begitu. Di dalam testis itu telurnya pria ya, yang di bawah penis itu yang ada bulat berdua itu testis. Jadi spermatogenesis itu yang diperbaiki adalah jumlahnya dan kualitasnya. Nggak cuma banyak spermanya tapi nggak bisa berenang. Tapi spermanya banyak, dia bisa berenang dan berenangnya kencang. Sehingga inilah si purwaceng ini dia bisa membantu meningkatkan kesuburan. Fungsi berikutnya dari purwaceng melancarkan aliran darah
Dan purwaceng itu dia sebagai antioksidan. Zat apa yang berfungsi sebagai antioksidan pada purwaceng? Ya, jadi Bapak Ibu ada ilmiahnya juga. Dia ada saponin, ada flavonoid, ada tanin dan asam fenolik. Ya, hafalin aja 2, saponin, ya, kemudian flavonoid atau tanin. 3 juga nggak apa-apa, ya. Jadi dia sebagai antioksidan. Fungsinya apa sebagai antioksidan? Ya, salah satunya mengencangkan kulit, ya. Jadi pria-pria kan nggak cuma wanita dong yang kepengen nggak keriput, ya pria juga kalau bisa ya jangan keriput, ya tetap tetap kencang kulitnya, ya semuanya selain ototnya. Herbal yang keempat, ya di AMX ini ada Tribulus terrestris. Tribulus terrestris ini tanamannya seperti ini, ya dia ada kembang-kembang kuningnya. Yang pertama meningkatkan gairah seksual. Dari yang ketiga tadi, ini yang keempat masih juga meningkatkan gairah seksual. Dari yang kedua tadi, ini yang ketiga ya. Ini meningkatkan gairah seksual. Juga sama. Berikutnya menstimulasi produksi sperma dan meningkatkan kualitasnya. Mirip dengan purwaceng. Nah, bedanya Tribulus terrestris ini membantu menormalkan ovulasi pada wanita yang kurang subur. Jadi MX juga bisa membantu kesuburan pada wanita. Yang berikutnya meningkatkan mood, stamina, dan energi. Orang kalau nggak ada mood, mana mau Bapak Ibu mau dicolek-colek, mau dirangsang-rangsang, mau kita pakai baju berbagai macam, ya. Kalau dia nggak mood, dia nggak mau. Nah, caranya kasih aja MX biar jadi mood ya. Nah, kalau dia ada timbul moodnya, ya kemudian wanita itu ovulasinya lancar, sehingga apa? Siklus menstruasinya itu akan lancar. Kalau siklus menstruasi lancar akan meningkatkan tingkat kesuburan pada wanita tersebut karena dia membantu pematangan ovum, pematangan sel telur gitu. Jadi Tribulus terrestris ini dia salah satunya membantu kesuburan pada wanita. Jadi MX bagi pasangan yang kepingin punya bayi bisa, yang wanitanya nggak usah tiap hari, tapi 3 hari sekali atau 1 minggu sekali berikan MX. Yang pria sehari 1 kali, setiap hari. Herbal yang keempat, jahe sebagai finishingnya. Jahe meningkatkan serta melancarkan sirkulasi aliran darah dalam tubuh. Salah satunya ke organ seksual. Yang kedua, mengurangi stres oksidatif. Apa perlunya? Pasien-pasien penyakit metabolik, misalnya diabetes, itu tubuhnya mengalami stres oksidatif. Stres oksidatif tuh jadi sel-selnya tuh capek, Bapak Ibu. Nah, sel-sel yang capek ini di recovery. Orang kalau di dalam tubuhnya stres oksidatifnya tinggi, muka orang itu akan jadi cepat tua, kuyu ya. Kemudian untuk esek-esek nggak bersemangat. Bisa kalau kata orang bahasa bercandaannya, ya pelayanannya kurang bagus deh, nggak ini gitu. Nah jangan sampai kalau kita dinilai baik laki-laki maupun pria maupun wanita ya, kan kalau bisa mempersembahkan ya penampilan terbaik ya kira-kira. Yang ketiga, meningkatkan kesuburan. Jahe kok bisa? Ya bisa karena dia meningkatkan produksi testosteron dengan meningkatkan aliran darah. Kok lagi-lagi aliran darah? Iya jelas karena darah itu membawa nutrisi, hasil penyerapan dari makanan maupun minuman yang kita makan dan minum. Hasil penyerapannya itu dalam bentuk nutrisi dibawa oleh darah dan darah membawa oksigen. Karena itu darah itu sebagai alat transport, dia membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita untuk dia bagi ke sel-sel yang memerlukan. Sel sperma, testis, kamu perlu bikin sperma ya? Iya, nih saya kasih oksigen, saya kasih ini buat kamu, salah satu membantu produksimu. Gitu. Ovarium, sel telur wanita, kamu perlu untuk ini ya, pematangan sel telur ya? Ini saya kasih oksigen sama bahan-bahan nutrisi. Karena itulah diperlukan aliran darah yang lancar karena si darah itulah yang membawa oksigen dan nutrisi untuk supaya setiap organ di dalam tubuh kita, salah satunya organ seksual, dapat berfungsi dengan baik dan normal. Ya, kalau wanita nggak subur, selain infeksi, kita perlu pikirkan jangan-jangan aliran darah dia nggak lancar. Makanya Bapak Ibu sering dengar nggak? Kalau wanita yang mengalami obesitas dan dia nggak subur,
dokter pasti menyarankan, Bu, turunkan ya berat badan, capai berat badan ideal. Pria pun begitu, bolak-balik periksa ini, periksa itu, ya. Tapi kok belum kunjung punya anak, ya, nggak ada infeksi, nggak ada apa, pasti disuruh turunkan berat badan. Karena salah satunya untuk meningkatkan kesuburan. Dengan apa? Dengan meningkatnya aliran darah. Berikutnya fungsi dari jahe adalah meningkatkan kesuburan wanita itu tadi. Nah, ini ilustrasi gambar semprotan pistol air ya. Jadi semprotannya tuh nggak pelan begini ya. Semprotannya itu lurus kencang. Jadi kalau jahe aliran darahnya lancar oleh jahe, maka ketika seseorang berhubungan nanti semprotan spermanya nggak kayak begini, cukup pendek cuma segini ya, dia akan panjang sana lebih panjang lagi. Ini hanya gambaran buat ilustrasi ya. Ini air jahe kalau kita rebus dan kita saring airnya warnanya kira-kira seperti ini. Lebih bening dari air teh atau mirip-mirip warna air teh krisantemum. Kalau misalkan Bapak Ibu yang suka minum air teh krisantemum, dari daun krisantemum warnanya mirip-mirip air jahe seperti ini. Penutup dari MX ya disempurnakan dengan adanya biji pinang. Ini Bapak Ibu, gambar biji pinang itu seperti ini. Ini biji pinang yang sudah matang. Kalau yang masih muda, warnanya biji pinang itu hijau. Ya, pinang ini pinter ya. Dia tahu mungkin ya buahnya itu bermanfaat banget bagi pria. Maka buahnya ini posisinya tinggi. Jadi saya kalau mau ngambil biji pinang, saya lihat ke atas. Ngeri ngeri banget ya. Jangan-jangan belum dapat pinangnya saya jatuh lagi nanti ya. Itu. Pohon pinang kan tinggi, Bapak Ibu. Ya, dia udah tinggi, licin lagi pohonnya. Makanya kalau acara kemerdekaan kan ada lomba panjat pinang ya. Nggak usah dikasih oli, pohonnya tuh licin ya, dan dia tinggi, menjulang ke atas. Nah, untuk melindungi bijinya itu dia berada pada posisi yang paling tinggi dan susah diambil. Ternyata itu mungkin ada maksudnya karena biji pinang ini memiliki kelebihan-kelebihan yang rahasia alam ya mungkin ya. Ternyata setelah ditemukan diteliti dia bisa mempertahankan ereksi. Jadi ereksi itu nggak cuma kencangnya aja, nggak cuma gedenya aja, tapi 30 menit, setengah jam ayo, 3 jam ayo, 3 hari ya ayo ya, itu karena adanya biji pinang. Dan dia mengobati orang-orang yang nempel metu. Jadi biji pinang ini mengobati ejakulasi dini. Jadi jangan sampai yang wanitanya masih main HP, loh udah ya jangan sampai deh. Waduh pria malu banget ya kalau kayak gitu, jangan ya. Yang ketiga meningkatkan libido. Jadi prianya tuh datang-datang udah gagah, udah siap untuk uh, ya begitu ya. Yang berikutnya meningkatkan energi dari tubuh. Kalau orang nggak ada energinya, badannya nggak ada energi, ya males. Tapi kalau orang penuh energi, libidonya tinggi, ya siap. Gitu. Ingat liburan, ingat Sepahabu MX. Kira-kira begitu Bapak Ibu.